Jepret Tim, Depdak Respect, Dewan Pandi Indonesia Dalam Negeri bersama Vino Mas kita. Halo Kang, sehat selalu semuanya. Oke nguam. Siap. Ada pakai, Oke nguam. kan kita kebahas Liga Indonesia ya? Enggak, ini pakai baju merah udah tahu juaranya siapa kan? Gak apa-apa. Apa Tapi sih, ada yang Mer? pakai baju Brasil. Kan ada yang nomor 2-nya pakai baju biru juga. Enggak, udah tahu yang juara siapa dan udah tahu sisa degradasi ke siapa gitu. Iya. Waduh. Oke, sesuai tema Depdak di hari ini, mencari happy ending antara pesta juara atau mencari 4 tim yang diambang degradasi. Gokil, kalau kita lihat pertandingan barusan ya, ada Barito yang berhasil mengalahkan Persita 2-0, berarti kemungkinan ada 3 atau masih tetap 4? Tetap 4 masih. Tetap Kan 4 ya? Tergantung dengan hasil Persipura yang melawan PSIS Semarang. Ntar lagi kita Benar. akan lihat hasilnya ya. Ini karena berbarengan dengan siarannya berbarengan dengan Pertandingan Persipura lawan Persik sendiri. Benar. Oke, ini secara matematis kalau kita ngelihat kemenangan Barito, berarti Barito juga belum aman. Belum aman. Kenapa Barito belum aman? Karena poin mereka masih 35. Andai Yes. Persipura menang, Persipura 33 kan. Kemudian PSS tadi menang poinnya 36. Yes. Dan Barito yang paling sulit di pertandingan terakhir karena bertemu dengan Persib. Dibandingkan dengan Persipura yang hanya bertemu dengan Tira Kabo. Jadi Tapi, maksudnya Mas, Barito nih yang mau bakalan. Dia nggak bilang gitu, cuman hitung-hitungan aja Enggak, gitu. tiga poin yang didapat Sleman sama Barito sore ini kan Ah. bener-bener 3 poin berarti banget dalam artian bener-bener berarti gitu karena Iya. ketika Persipura yang lagi main ini misalnya kalah ya udah wassalam. Iya. Hari ini juga udah ketahuan. Draw aja mereka udah Iya. hilang peluangnya. Hari ini juga udah akan ketahuan siapa yang akan Enggak, degradasi. karena Lawannya tuh Semarang. Karena lawannya PSIS Semarang. Lawannya Semarang. Ngeri ya. Ini kalau ada yang misal ada poin yang sama dari 4 ini, Head to head. head to head-nya head, bagaimana? Head to head yang antar pertandingan, gue harus ingat-ingat lagi. Tapi yang jelas Persipura tuh kemarin, kalaupun harus head to headnya sama PSS Sleman, yang selisihnya terjauh ya. Artinya kan untuk sementara nih Sleman ada 13, Barito 14, PSM 15, Persipura 16. 16. Kalaupun nanti yang antara yang terbawahnya Persipura dan PSS di head to headin, misalnya ya Persipura selamat kan. Selamat. Terakhir Betul. kan Menang 4-2. Menang dia. terakhir menang lawan itu. Kalau misalnya head to head gak bisa lagi selisih gol, kalau selisih gol nggak bisa lagi kartu kuning. Kayak Jepang waktu Nah, itu. repotnya adalah kalau Persipura nanti head to head-nya harus sama Barito. Mereka kalah head to head dengan Barito. Gitu. Barito kan bisa aja terpeleset di pertandingan terakhir karena lawannya Persib masih punya. Seandainya besok Persebaya mengalahkan Bali dan Persib menang dengan hanya beda 2 poin, Persib masih punya peluang juara. punya Pasti peluang ngototnya juara. sama dengan Barito. Nah, kalau Persib menang di pertandingan terakhir, Baritonya kalah, Persipura bisa nguber atau setidaknya head to head poin mereka imbang. Nah, itu Persipura kalah head to head. Jadi Tapi seru kayaknya sampai pekan Bali akhir, United nggak perlu nunggu sampai pekan Ya terakhir. harusnya sih seperti itu. Ini video bagus nih. Kirim ke itu PYBS langsung. Berarti kemungkinan juara ada di besok berarti ya? Iya, ya. pertemuan juara besok. Penentuan juara. Juara besok dan juga besok kalaupun nanti hari ini pertandingannya Persipura menang, PSM besok menang, PSM kan udah selamat. Selamat. Berarti kan apapun yang terjadi mereka nggak akan diuber oleh Persipura. Artinya perebutan degradasi hanya buat PSS, Barito dan Persipura. Dan satu lagi perebutan slot Asia juga masih. Iya, menarik. di atas. Oke. Karena melibatkan Bayangkara Kita dan mau bahas Persibaya. Persebaya masih punya kans Betul, banget. betul. Yes, Ya. kita mau bahas 4 tim yang masih berpulang untuk degradasi nih. Kalau kita lihat poinnya Persipura, yes, tadi sudah disinggung sedikit ya. Masih di bawah Barito, tapi masih ada kemungkinan menang nanti lawan Persik. Kemudian head to head-nya juga tadi Persipura lawan Barito. Barito menang, Barito tapi menang. kalau lawan PSS Persipura yang menang. Persipura yang head-to-headnya. menang ya. Nih, oke. Secara matematis ini juga, tapi kalau secara pertandingan gimana melihatnya yang didapat oleh Barito dan PSS ya, 2 pertandingan tadi? Iya, Barito sebenarnya bisa dibilang itu Persita tuh lawan berat loh sebenarnya. Persita lawan berat. Persita kan sering nyulitin tim-tim besar, tapi ini Barito di bawah Rahmat Darmawan setidaknya ada progres dari Barito. Dan ini 2 kemenangan mereka berturut-turut ya. Sebenarnya sejak week 24 kan mereka benar-benar progresnya bagus walaupun banyak sekali hasil imbang yang mereka dapatkan. Kan kalau berusaha keluar dari zona degradasi itu hasil imbang yang agak sulit ya. Yes. Kalau mereka terus-terusan imbang. Tapi 2 pertandingan terakhir mereka menang. Tapi Persipura 5 pertandingan terakhir 3 kali menang, 2 kali imbang. Jadi Persipura tuh ngejar sebenarnya. Oke. Cuman mungkin agak terlambat ngubernya gitu ya. Kalau PSS sendiri? PSS mana tadi? Ya tadi. Iya, kalau Sleman tadi lawan Lamongan sebenarnya ya ugly win juga 3-2 Standar gitu lah. lawan tim yang udah mau Dan degradasi. iya udah nggak Tapi ada punya ini artinya ya. kan maksudnya ini tuh
kayaknya mesti di-press dulu sama supporternya gitu sampai harus datang. Menang gitu. tadi yang disebutin yang Arthur sakit hati itu off record nggak? Ah, kata siapa? Oh enggak, ya udah berarti jangan Ya, dibahas yang itu. Kang Eko ya kalau namanya tahu- manusia kan kita. Iya. Oh gitu kan. Bisa jadi ya, bisa jadi Kalau enggak saya gitu. kalau saya sih orang yang orang yang meyakini bahwa sebetulnya di zaman sekarang ini ya, kompetisi Covid ini sebetulnya pressure demo itu nggak terlalu berpengaruh kok sama tim, sama klub. Jadi tadi walaupun ketika PSS menang, Yes. penyebabnya bukan gara-gara supporter datang ke Bali, Tapi gara-gara dapat penalti aja 2 kali itu. Makanya bisa menang. Karena kalau dari permainan ya, itu PSS itu sejak ditinggalkan oleh Dejan. ya, itu saya pikir nggak progres kok, ganti Iya. pelatih malah Menukik. menukik kok. biasa aja ya. Gitu. Gak ada progres. Oke, nanti kita bahas soal pelatih juga. Tadi sempat nyinggung yang sakit hati sebenarnya siapa sakit hati kan? Siapa ini? Ya ada Ini aja yang lah. membesar Maksudnya siapa kan sakit hati? ya kita berspekulasi aja kalau misalnya kemarin di putaran pertama ada memang pengurus lama yang di demo dan apa kan kayaknya manusiawi ya orang kayak gitu. Cuman ya nggak tahu juga. Saya bisa salah bisa benar. Oke. Gitu kan. Aduh, gimana? Iya kan? Enggak. Ya nggak tahu lah who knows gitu kan. Nih sensi banget ada masalah, pernah ada masalah sama supporter PSS. Cuma gini loh, jadi kemarin itu saya dihubungi oleh beberapa media ya. Mereka tuh kayaknya pingin banget terlontar dari mulut saya, ada settingan nih Nah. di pekan-pekan ini ya. Saya lihat ya, nggak ada, masih belum ada indikasi ke arah sana. Belum gitu. ya? Cuma kan nggak tahu, nanti saya takutnya itu terjadi musim. Termasuk 2 pertandingan ini barusan. Iya, Nah. jadi ini ada musim terakhir ya, musim terakhir sebelum Covid, itu terjadi skor-skor yang aneh. Jadi ada tim menang, tiba-tiba kalah sama kalah. tim yang biasa. Nah, Nah. saya sih melihat ya, kalau parameternya keputusan-keputusan wasit ya, termasuk yang Persib lawan Persebaya, itu bukan karena settingan atau match fixing, itu murni karena kualitas wasitnya aja yang kurang bagus gitu loh. Jadi offside. saya masih berprasangka baik gitu ya, liga musim ini. Kalau palu kita, jadi liga musim ini bersih, beneran bersih, nggak ada indikasi ke arah sana gitu. Amin. Mas kita mau nambahin Mas itu? Sebenarnya kalau dilihat gue juga nggak melihat adanya settingan sampai sejauh ini. Jadi Ya. kalau wasitnya Artinya Harus tadi dong. emang gue berpikir akan ada settingan-settingan di week 33, tapi setidaknya dalam 2 pertandingan pertama di week 33 ini tidak terlihat ke arah sana. Jadi ini memang murni benar-benar perjuangan tim-tim itu untuk lolos dari zona degradasi. Tapi ya menarik nanti week 34. Iya. Kan kepentingannya banyak, bukan saja di zona Tapi degradasi. bagaimana dengan tackle Fabiano lawan Arema lawan Bali United yang udah menit terakhir kan? kan? Ya, gitu Itu murni tackle itu. Tadi saya udah bilang ya, Murni tackle. apapun keputusan yang nggak memuaskan dan yang dituding wasit, itu bukan karena ada apa-apanya, tapi memang kualitas wasit kita yang seperti itu. Tapi apapun kalau Bali United tadi yang disebut itu murni tackle, terlepas tackle-nya disengaja atau enggak. Nah, kita nggak itu tahu. yang kita nggak tahu kan? Itu yang kita Sengaja tuh nggak sih Kang? Iya. Iya. Enggak bener. Itu Tapi yang kalau saya keputusan wasitnya benar, itu tackle itu benar ya. Nah, tinggal itu bener sengaja atau enggak nekelnya itu ya. Jadi wasit pada saat itu benar. Benar. Yang salah? Yang nggak ada. Nggak berani bilang. Jadi jangan inilah udah lah, maksudnya ini kan jangan prasangka itu jangan dijaga terus tiap kompetisi. Kalau Liga 3 iya. Liga 1 mah enggak lah. Kok dia masuk ke Enggak, kalau Liga 3 iya, kalau Liga 1 enggak. Saya masih yakin Liga 1 enggak. Oh gitu. Bruno. Tapi mungkin ini yang menarik ya. Kalau misalnya kan ini ketiga tim yang ada di bawah itu kan main hari ini. Yes. Besok PSM. Iya. Gue juga bingung kenapa PSM nggak disamain mainnya hari ini juga gitu. Mungkin lapang ya. Enggak tahu ini kalau masalah teknis mungkin lapang karena saya itu makanya balik ke sini ini kan gara-gara kemarin Persib sama Kediri kan ditunda. Kalau Persib Kediri nggak ditunda mungkin saya masih standby di Bali. Jadi Oke. kesediaan lapang tuh. Saya tuh terakhir kali ke sana itu melihat ada satu lapangan bukan stadion ya, lapangan lapangan Samudra. apa ya? Samudra Kuta. Ya. Itu jadi secara tribun sangat tradisional, kurang modern ya. Bahkan kuno banget, tapi dari lapangnya rumput Bagus. itu udah dipotong bagus ya. Terus aliran bola juga enak, bergulirnya bola. Saya sempat nanya ke pengelolanya, Sintayong suka katanya main di Iya. sini. Iya, Ternyata karena latihannya sama di situ. TC juga ya, pandemi sama TC Timnas. Kemarin TC Timnas sama di Samudra. Iya dan lapangan Samudra itu kan digunakan ketika yang berpeluang juara waktu itu masih 4 kan? Iya, iya. Oke lah kalau degradasi tadi agak aneh kan jamnya nggak bersamaan ya, tapi mungkin karena keperluan hak siar ya. Tapi kalau misalkan perebutan juara masih 4 klub nih sampai musim ini ya itu harus disiapkan Di situ. lapangan Samudra itu. Memang Iya, pasti emang tujuannya Nah, buat itu. Tapi akhirnya kan cuma 2 yang berpeluang kan, Arema out, terus Bayangkara juga enggak, Persebaya enggak, cuma 2 ya jadi nggak harus dipakai kan. Oke, Yang nanti kita akan yang bahas soal Samudra. persaingan juara ya, tapi kita balik lagi soal yang akan degradasi. Ini ada 4 tim yang berpeluang untuk degradasi. Besok
Entar lagi ini Persipura Persipura. lawan Sedang berlangsung. Sedang berlangsung ya Persipura lawan PSIS. Ini sudah siap nggak sih kalau misalnya Persipura Gua sih siap. Indonesia tanpa Persipura? Aduh. Ya harus siap dan harus siap Persipura degradasi karena ya disayangkan ya klub tradisional 4 gelar juara bawa nama Indonesia di Asia juga bukan hanya numpang lewat tapi kan itu udah bertahun-tahun yang lalu Kan bagus Pak. Lu Jadi nanti ini klub tradisional nggak ngerti nih. iya. Jadi nanti tanpa Pulau Sumatera, tanpa Pulau Papua, udah Liga Jawa. Itu maksud gua Liga udah Jawa, siap. Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Tapi dengan Persipura degradasi harusnya ini jadi tamparan keras sih buat pengurus Persipura dan berpikir gimana klub sebagus Persipura, sebesar Persipura. Kalau bagus mah nggak ada degradasi dong. Iya, Iya. dulunya. Iya, Itu kan gue bilang oke. dulunya. Sekarang harus turun. Harusnya mereka berpikir klub segini tuh harus udah harus udah selayaknya punya manajemen sebaik klub-klub yang sekarang bisa bersaing Jadi tahun tangga 2000-an juara. ya. Tahun 2000-an waktu Persipura juara terus ya, main di Asia bagus. Papua itu jangankan cuma 2, itu ada 4 loh ya. Perseman. Persiwa, Persipura, Persidapon sama Persiram Raja Ampat. Persiram Ya, Raja Ampat, Persiwa, iya 4 loh. benar. Serui pernah ya. Oh, Serui. Serui, tuh, ah, 5 benar. tuh. Oke. Sekarang semuanya nggak ada. Karena ini klub maksudnya harusnya punya pengelolaan sebaik Bali United, Persib Bandung atau apapun. Perkara jersey aja lo, gue pernah waktu itu 2018 ya, 18 Kenapa ya, Bang, diundang jersey? sana. Harusnya kan Persipura ini kan klub paling dicintai ya kalau boleh dibilang dari 1 sampai 8. Gue pernah dari 18 klub ini klub paling dicintai. Iya, gua Gue salah pernah satu bikin polling bahwa banyak yang nggak mau Persipura degradasi. Degradasi. Itu jadi bukti klub ini paling dicintai. Kalau dicintai berarti banyak yang mau beli jersey dong. Hmm. Nah, 2018 gue mau beli jersey Persipura kalau selain di toko aparelnya tuh harusnya klub Persipuranya punya store sendiri. Ini harus pesen di online shop Ini yang nih, aku bisa jelasin yang itu ya, Nah, fenomena boleh. kayak gitu ya. Karena Persipura itu kan jadi salah satu pemasukan klub ya yang utama itu kan penjualan merchandise. Yes. Penjualan merchandise, jual Tiket. tiket, hak siar TV Siar. sama sponsorship. Tapi mereka tuh sangat mengandalkan sponsorship dari Freeport dan Bank Papua. Itu mah udah kecukupin banget, sangat lebih gitu loh. Jadi mereka nggak optimalkan memang yang penjualan merchandise dan lain sebagainya, nggak mereka optimalkan. Mereka dengan sponsorship saja udah beres, udah oke. beres, Seharusnya udah mewah, secara- sangat mewah. Pola finansialnya masih belum berarti ya? Dan nggak dikelola secara profesional itu ya. pengelolaan. Kalau bilang. Jadi- Termasuk pada saat home and away di mana ada tiket penonton. Kalau gue lihat datang ke sana, pertandingan mereka yang paling seru melawan PSM ya misalnya itu kan duel Indonesia Derby Timur ya. Timur. Timur, Dan ya. Nggak rame-rame Iya. juga gitu loh Nggak penonton di di-manage, dalam nggak itu. dikemas di-manage gitu. secara pengelolaan bagus. medsos. Lihat deh Persipura Iya. gimana. Jadi cukup karena uangnya cukup dari Freeport ya. Entah sekarang ya. Kalau nggak salah masih kan Freeportnya masih ada. Masih, kan? masih. Ya Freeport plus Bang Papua. Plus Bang Papua udah cukup banget. Seharusnya kalau memang Persipura itu settle dan mapan, putra-putra terbaik Papua harusnya main di Persipura. Sekarang kan mencar. Lu lihat kan Osvaldo Nah, di itu kan Persija. pendapatnya Vino. Walaupun Nah, itu curang yang Tobas. Enggak, kalau Emang misalkan iya? enggak, kalau misalkan ngomongin masalah pemain berkiprah, justru Papua itu nggak ada masalah gitu. Karena pemain-pemain terbaik mereka justru nggak harus main di Persipura, tapi kan menyebar di seluruh klub-klub terbaik Indonesia pada ada pemain Papua. Tapi kan pemain Persipura sendiri kalau memang dihargai dengan dengan layak gitu ya, harusnya mau dong main di Persipura dan bisa selamatkan Persipura. Nah itu dihargai dengan layak ya yang mungkin masih tanda enggak, tanya. jadi Boas itu ini bijak makanya nih. Boas waktu itu enggak Nggak hanya Boas, kayak level Osvaldo Hai, oke dia dibesarkan oleh Persipura, tapi kan seiring Boas berjalannya juga waktu out. dia kita ngomong yang muda deh, seiring berjalannya waktu kan harga dia naik, berprestasi, sudah sewajarnya memang dia dapat harga segitu. Ini curhatan pemain Papua juga ke gue dan ngobrol gitu. Kenapa pemain-pemain terbaik Papua tuh sekarang ya kok nggak bela Persipura gitu. Oke. Jadi Basna yang ngomong gue. Tapi wajar kan pemain-pemain terbaik Persipura dicomot sama klub-klub lainnya bahkan kalau bermain di luar negeri. Ya Wajar wajar, tapi banget. akan lebih baik kalau putra daerah diperkuat putra daerahnya, dan ini terjadi sama Persiraja Banda Aceh juga gitu Yes. kan. Tapi kalau melihat kondisi Persipura sendiri Nah sebaiknya itu kondisinya masalahnya. Kalau sampai degradasi ini, aduh ngeri banget ya. Tapi nggak bisa ngomong gitu juga ya. Kalau gue lihat kan kita selalu berpikir bahwa historis yang membuat mereka jangan degradasi. Gitu. Iya. Tapi klub-klub luar negeri pun kalau kita lihat Nottingham Forest sekarang udah nggak tahu ada di mana. Leeds bahkan Benar-benar pernah Leeds turun. Leeds sempat oke. Jadi kita Gimana? harus belajar, Jadi siapapun memang bisa terima gitu loh. aja, Iya. terima aja kayak gitu. Bahkan kalau awal-awal Liga Indonesia dulu ya, awal-awal Liga dan Hill dulu ya, Persipura itu kan dari wilayah timur kan biasa aja, malah Iya. nggak lolos 8 besar loh. Jadi yang lolos itu yang saya ingat ya, klub-klub wilayah timur itu ya, itu Pupuk Kaltim, terus Barito Putra, Surabaya Gelora 3, Dewata, Surabaya 3, Oh, Gelora Mitra, Dewata. Asyabab, Persebaya, plus Minyak Mitra, enggak, Asyabab.
Petrokimia. Petrokimia. Jadi Persipura tuh mulai bagus-bagus itu tahun 2000-an ketika Setelah ada Raja Isa, ada Rahmat Jackson Tiago Darmawan. sama Rahmat Darmawan. Walaupun gue termasuk ya, kemarin bulan Desember gue bilang Persipura degradasi nggak di sini di show ini juga gue bilang enggak. Ingat tahun 2016 ya. Waktu itu liga nggak resmi kan. Mereka di bawah tapi terus mereka naik jadi juara waktu itu. Oke. Tapi ya kayaknya nggak mungkin lah, susah sekarang kalau Itu yang melihat mau kondisi gue mereka. tambahin kayak waktu Persipura bagus zaman Boas itu kan maksudnya golden eranya sepak bola Papua, Iya. di mana pemain-pemain terbaiknya berkumpul, Kalbes, Boas, Solosa. Harusnya tahun ini juga sebenarnya ya golden era juga, pemain Papua banyak loh ya tersebar, dan sayangnya nggak bisa dikumpulin jadi satu klub itu. Menurut lo apa yang harusnya diperbaiki biar Duitnya. Di manajemennya lah. dibikin. itu aja? Itu kan maksudnya yang Kompleks diprotes ya? supporter pun begitu, supporter Iya. Persipura pun. Itu yang diprotes. Kalau sana. kata kayak kau kan duitnya. Duitnya Duitnya kan sudah Jadi cukup gini kan, loh, kita Niko. jangan naif lah kalau Iya, ngomongin dari privat oke kan? masalah apresiasi segala macam kan duit ya. Heeh. Oke, ini ada sponsor nih. Ini terlepas dari hak guna usaha Freeport sama pemerintah di negosiasi apa enggak. Cuma saya pikir dengan adanya Bank Papua terus privat masih kan oke. Nah, tapi kan gini, masalahnya kan bukan tentang gaji pemain clear atau apa. Kan ada pengeluaran lain kan, dari akomodasi ya kan, ya hotel, fasilitas. Mungkin yang dulu tuh nyaman, siapa tahu dulu dikasih mobil kan. Oke. Terus zamannya Ricardo Salampesi misalkan ya, udah PNS-nya dijamin, duitnya tetap kenceng. Kenceng. Dispensasi dari kantor Pemdanya juga nggak masalah. Siapa tuh hal kayak gitu sekarang siapa tahu ya. Siapa tahu nggak diperhatiin, siapa tahu. Gitu. Tapi kan kau sempat singgung kan, Freeport ada. Bang Papua udah cukup Bang itu. Papua cukup. Kalau yang lain kan Iya. harus nempel lagi. Iya itu, kalau macam-macam. sponsor cuma 2 harusnya laku jersinya ya, nggak Iya, selama iya. Persib Bandung sama Bali Iya, United. makanya itu kan nggak di manage berarti kan, kayak misalkan penjualan jersey kata Vino ya. Ini harusnya dengan fans ya. Fans itu kan sentralnya sekarang Persipura kan. Namanya klub ibu kota ya, ibu kota provinsi kan gengsinya gede ya. Dipasang di Jayapura apa, harusnya kan dia udah punya toko merchandise yang oke banget gitu. Jadi gue pernah ngobrol sama orang Freeport itu. Sebenarnya 2018 ya kayak abis makan ngobrol lagi mau acara Persipura, orang Freeport bilang kayak gue nanya, lu kenapa sih nggak ngambil alih Persipura? Kebetulan orang-orang Freeport ini ya orang-orang Jakarta yang kerja di Papua. Gitu kan. Lu kenapa nggak ngambil Persipura? Sebelum lu ngomong kayak gini, gue juga udah kepikiran, orang-orang boardnya Freeport tuh udah kepikiran untuk Ngambil. mengelola Persipura. Tapi? Cuman mentok aja, kita nggak bisa mengelola seutuhnya. Kita pun mau mengelola seutuhnya nggak boleh, is okay. Tapi dari sisi finansial dan bisnis kita tuh berminat untuk mengelola, ya kita nggak dapat. Kendalanya apa? Secara Freeport kultural juga nih, secara skala kultural. internasional, manajemen juga oke Nggak, sebenarnya. kultural sama SDM ada, cuma kayaknya kalau dibahas di sini nanti nggak bisa. Oh. Ada Ngeri ya. keunikan, ada keunikan di sana. Ada semacam keengganan untuk sesuatu yang asing masuk. Nah, Ya, itu tapi dia. apapun itu maksudnya degradasi atau nggak degradasi Persipura, dengan kalau nggak degradasi, let's say dia ada di papan bawah, kalau degradasi dia turun, ini jadi musim yang gimana manajemen Persipura tuh harus mikir. Dan Iya, saya yakin kalau Supaya sampai klub ini Persipura turun ya, itu supporter di sana saya yakin ya Teriak. akan ada aksi. Ada Dan aksi. aksinya kan serius. Mana pernah ada aksi bercanda di Papua kan? Karena sayang banget Papua sekarang punya stadion bagus banget kan. Betul. Ya, abis pon. Iya. Yes. Nah, lawan Persik terakhir peluangnya seperti apa nih Persipura? Pekan ke-34 ya. Iya, kalau dari sisi materi kan nggak beda jauh ya. Cuman kan Persik Kediri sekarang nothing tulus ya mainnya gitu kan. Nothing tulus, dan grafiknya Persik juga lumayan baik gitu. Ya ini pertandingan lagi Persipura berjalan, ya kita lihat nih hasil lawan Semarang apa gimana. Kalau misalnya bisa menang, Kejaga dia. bisa aja lawan Persik dikalahin lagi. Kita lihat, doakan yang terbaik. Gimana aja berarti? Tetap dukung Persipura ya. Untuk bertahan di Liga 1, kalau lengser ke Liga 2, aduh serem banget ini. Polling siapa? Terus yang PSM, emang Barito, yang kalian mau terbaik. degradasi siapa ini? PSM, iya makanya polling siapa yang mau degradasi, PSM, Barito, PSM udah enggak. Persipura, masih. PSM Atau kalau menang besok aman. PSS Sleman. PSS Sleman. Oke, ini satu tim lagi yang masih belum aman juga ya dari zona degradasi. Masih ada PSM Makassar Iya. yang bakalan lawan Persiraja. Tapi Persiraja kayaknya nothing tulus Harusnya kan. gitu. Tapi kalau dilihat tadi Persela kan kasih perlawanan lawan PSS apapun tadi. Kalau Eko bilang tadi kan harusnya pertandingan draw. Draw. Artinya terlepas apapun kan Persela yang kayaknya udah nothing tulus ya justru berbahaya. Persiraja juga sama ya. Hidup terakhir di Liga 1 kapan lagi mereka Nyari buktiin perhatian kan ya. pemainnya juga. Iya, Ya, etalase. pemainnya kan jual diri Bagus. juga. Pemain jual diri gitu. Siapa tahu bisa dicopot sampai Iya, ke ini- ya. Persiraja itu sebetulnya ya sempat ini kan ketika ganti musim nanti itu sempat oke. Saya nggak tahu kenapa grafiknya negatif lagi ya. Kemarin di turnamen sebelumnya Enggak, lumayan. iya kan karena waktu 2021 yang kompetisi nggak tuntas itu kan Persiraja jadi tim yang nggak terkalahkan kan, yang sulit dibawa-bawa. Terus ya Di keadaan Piala Menpora juga. Iya, Piala Iya, Menpora Menpora juga bagus, oke kemarin. Piala Menpora bagus.
keadaan keadaan pandemi, terus kemudian ya mereka mungkin kurang kuat secara finansial. Muncullah satu klub Liga 2 dengan kekuatan finansial baik dan pemain-pemain Persiraja banyak yang hijrah ke situ. Itu mau nggak mau Sebutin yang bikin aja, repot. Ya, Persis Solo. Persis Solo. Ya kita lihat kan jadinya. kayak Torres itu kan pemain-pemain yang ngebantu Persiraja di 2021 tampilnya baik gitu kan. Dan ketika Liga 2 selesai pemain ini balik lagi ke Persiraja, ya masih sama sih hasil, tapi at least dia bisa ngalahin Persija lah Persiraja. Waduh. Ngeri ya. Itu prestasi dibilang.